إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sampai saat ini sebagian kaum muslimin masih membicarakan keadaan para habaib, orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas bagaimanakah sikap yang benar, sikap yang sesuai dengan syar'i terhadap keturunan Rasulullah SAW, terhadap ahlul baitnya Rasulullah SAW. Dan kita tidak bicarakan apakah mereka itu bagian dari dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau meninggal dunia telah mewasiatkan kaum muslimin agar memperhatikan keluarganya. Dalam hadis dari Zaid bin Arqam, rawi Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara di depan khalayak kaum muslimin, "Ala ayuhan nas, fa innama ana basarun mislukum, yusiku ayya rusul rabbi fa ujib." Wahai manusia, sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Sebentar lagi akan datang utusan Rabbku, akan datang malaikat al-maut yang akan menjemputku, lalu aku penuhi jemputannya. Wa inna tarikun fiikum sakalain, awwaluhuma kitabullah fihi huda wa nur, fakhudhu kitaballah wa tamassaku bih. Dan aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Yang pertama kitabullah, di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada cahaya, maka peganglah kitabullah, ambil kitabullah, pegang kitabullah. Lalu beliau menganjurkan kaum muslimin untuk berpegang kitabnya. Lalu beliau mengatakan, wa ahlu baiti, aku ingatkan kalian dengan keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirullah fi ahli baiti, udzakirullah fi ahli baiti. Dan aku ingatkan atas kalian hak Allah atas keluargaku. Beliau mengulang sampai 3 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari keterangan Nabi ini, maka keluarga Nabi punya hak yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin. Dalam permasalahan ahlul bait, keluarga Nabi, manusia dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka yang hulu kepada ahlul bait. Mereka memuji-muji di luar kapasitas mereka, di atas kedudukan mereka. Sebagaimana halnya orang-orang Syiah mengangkat Ali bin Abi Thalib ke derajat ilah, sesembahan. Bahkan mereka mengatakan dari ahlul bait mereka ada yang maksum, bahkan bisa menjamin bebas
dari pertanyaan kubur. Bahkan mengiming-imingi manusia, kalau kamu mencintai saya nanti akan masuk surga. Padahal Nabi kita sendiri ma'asyiral muslimin, beliau berbicara di depan orang-orang Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, istarau anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a." Wahai masyarakat Quraisy, berjuanglah untuk diri kalian dengan cara kalian beriman, beramal soleh. Sesungguhnya saya tidak bisa membantu kalian di hadapan Allah. Nabi sendiri mengatakan demikian. Lalu bagaimana dengan keturunannya? Beliau mengatakan, "Ya Abbas Ibnu Abdul Muttalib, la uni anka minallahi syai'a." Wahai Abbas, pamannya beliau sendiri, saya tidak bisa membantu engkau di hadapan Allah. Ya Safiyah amat Rasulillah, la uni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah bibi Nabi, aku tidak bisa membantu sedikit pun untuk kamu di hadapan Allah. Ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la uni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putri beliau, binti Muhammad, silahkan kamu minta harta kepada aku, tetapi aku tidak bisa membantu kamu di hadapan Allah sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini golongan yang pertama yang hulu kepada ahlul bait. Golongan yang kedua hadirin, golongan yang antipati, membenci ahlul bait. Mereka adalah orang-orang Khawarij. Siapa yang membunuh Khalifah Ali, yaitu Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Mereka mencaci maki keluarga Nabi, tidak menyukai keluarga Nabi. Ini kelompok yang antipati. Kemudian hadirin, kelompok yang ketiga, yang mereka ahlul wasat, pertengahan. Mereka tidak hulu, tidak antipati, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, menempatkan ahlul bait sesuai dengan kedudukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan siapakah yang disebut ahlul bait? Kita mengetahui nasab Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Yang dimaksudkan keluarga Nabi dari Banu Hashim. Dan Hashim punya saudara namanya Al-Muttalib. Dan Al-Muttalib ini dimasukkan sebagai ahlul bait. Ada pun saudara yang lainnya, Hashim punya 3 saudara. Hashim, kemudian Al-Muttalib, kemudian Naufal, Abdus Syams. Untuk Abdus Syams dan Naufal tidak dimasukkan ahlul bait, jadi dimasukkan Banu Al-Muttalib, kemudian Banu Hashim. Maka siapa yang nasabnya nyambung sampai mereka, tidak mengapa mengatakan mereka bagian dari ahlul bait. Adapun yang bukan bagian dari nasab Nabi tidak boleh mengaku-ngaku. Karena kalau mengaku-ngaku yang bukan keturunannya merupakan dosa besar. Dalam hadis dari Sa'd bin Waqqas, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Man idda'a ila ghairi abi wa huwa ya'lam anna ghairi abi, fal jannatu haramun alaihi." Barang siapa mengaku-ngaku kepada bapak yang bukan bapaknya dan dia tahu, maka surga haram baginya. Dalam hadis yang lain dari Ali, "Man idda'a ila ghairi abi aw intama ila ghairi mawali fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa mengaku-ngaku yang bukan bapaknya, atau seorang budak menisbatkan bukan pada tuannya yang merdekakannya, maka baginya laknat dari Allah, dari para malaikat dan seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini orang-orang yang mengaku-ngaku yang bukan dzurriyyahnya Nabi SAW, termasuk dosa besar. Kemudian apabila mereka betul ahlul bait, tidak mengapa menisbatkan diri, tetapi bukan untuk berbangga-bangga, karena bangga dengan nasab merupakan perkara jahiliyah. Dalam hadis dari Malik Al-Asy'ari, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna." Ada 4 perkara pada umatku yang perkara ini termasuk perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya, yaitu al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istiqa' bin nujum wan niyahah. Yang pertama bangga diri dengan nasab, yang kedua mencela nasab, yang ketiga istisqa, minta hujan kepada bintang,
Dan yang keempat, niyahah, meratapi apabila ada yang meninggal dunia. Termasuk perkara jahiliyah adalah bangga diri dan nasab. Misalkan mereka zuriyah Nabi, tidak perlu berbangga-bangga, lalu mencela merendahkan yang lainnya. Yang seperti ini termasuk peringai jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ahlul bait yang kita cintai ada syaratnya. Syarat yang pertama, mereka mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memeluk agama Islam. Apabila ada ahlul bait tapi tidak mengikuti agama Islam, maka kita tidak mencintainya. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab termasuk ahlul bait, keluarga Nabi, tetapi dia penentang Islam. Yang demikian ini kita tidak mencintainya. Syarat yang kedua, ma'asyiral muslimin, mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagai ahlul bait tapi benci dengan sunnah, mencaci maki sunnah. Nah, seperti ini tidak ada hak bagi mereka untuk kita cintai. Dua syarat ini ma'asyiral muslimin, dan tidak semua ahlul bait mereka adalah orang-orang yang mengikuti agama Rasulullah, tidak mengikuti sunnah. Yang kita cintai yang mereka Islam dan ittiba dengan sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimanakah caranya kita muliakan ahlul bait? Yang pertama, ahlul bait mereka mendapatkan bagian 1/5 manakala ada ghanimah, ada fai. Apabila ada peperangan, kaum muslimin dapat ghanimah, maka 1/5-nya untuk Allah, untuk Rasul, untuk keluarga Nabi, untuk anak yatim, kemudian orang miskin dan ibnu sabil. Allah mengatakan wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin. Demikian juga fai. Fai adalah rampasan perang tapi tidak sampai peperangan. Mereka sudah lari, maka dikatakan fai. Mereka juga mendapatkan 1/5, bagian dari 1/5. Ma afallahu ala rasuli ma ahlul qura falillahi walir rasul walil qurba wal yatama wal masakin min sabil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama. Jadi mereka mendapatkan bagian di 1/5, dan bagi mereka tidak boleh makan sedekah. Sedekah haram ahlul bait. Jadi diharamkan untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian ma'asyiral muslimin, cara menghormati kita kepada mereka dengan kita mendoakan. Setiap hari kita berdoa, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, salawat untuk Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kemudian ma'asyiral muslimin, cara yang ketiga dengan kita memuliakannya, tidak menyia-nyiakannya, memperhatikan keadaan al-bait. Wafaqanallahu wa iyyakum liman yardah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa keluarga Nabi mendapatkan hak yang demikian ini, yang istimewa seperti ini? Karena mereka telah berjuang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, maka semua memusuhi, kecuali keluarga Nabi, Banu Hashim. Mereka tidak semua masuk agama Islam, tetapi manakala Nabi disakiti, mereka semuanya membela. Ketika Nabi diboikot, siapa yang membela Nabi? Keluarganya Banu Hashim. Ketika Abu Jahal berencana untuk membunuh Rasulullah, yang dipikirkan keluarganya. Maka caranya bagaimana? Hendaknya masing-masing kabilah mengerahkan 1 orang. Kita tumpahkan darah secara bersama-sama agar keluarganya tidak bisa menuntut. Tidak mungkin dia akan memerangi semua orang Arab, akan kewalahan, dan mereka akan terima untuk diberikan 100 ekor onta sebagai gantinya. Mereka membela Nabi SAW di saat masa jahiliyah, di saat beliau mendakwakan Islam, terus membela Nabi, sehingga mereka punya hak yang istimewa. Demikian juga satu lagi, yaitu Banu Al-Muttalib. Ketika perang Khaybar, Nabi memberikan bagian 1/5 untuk keluarga Nabi dan Banu Al-Muttalib. Maka
Jubair bin Mut'im dan Utsman bin Affan datang kepada Nabi. Wahai Nabi, kenapa Banu Muthalib engkau berikan? Sementara saya ini sama keturunannya, saya masih jalurnya Abdus Sams. Kemudian Jubair dari Naufal. Kenapa enggak diberi semuanya? Kata Nabi, Banu Hashim, Banu Muthalib sayun wahid, satu. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, demikian sikap yang benar. Bagaimanakah sikap kita kepada keluarga Nabi SAW? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan bagaimanakah mensikapi keluarga Nabi yang mana mereka tersebar di berbagai belahan dunia. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qarib da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyrika wal musyrikin. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al taqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqimis shalah.